wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak jemaah salat maghrib yang insyaallah senantiasa dalam lindungan barakah dan limpahan kesehatan serta rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama dapat hadir berkumpul Masjid Darul Arqam ini untuk melanjutkan kajian kita, khususnya fikih jenazah. Kalau pada program yang lalu saya telah menjelaskan bagaimana mengenai mengkafatkan dengan 3 lapis, 3 kain, 3 lapis. Kemudian pada malam hari ini insyaallah saya akan menjelaskan mengkafankan dengan kain ihram. Biasanya kain ihram ini bagi jemaah yang telah melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah, khusus yang laki-laki, biasanya disimpan dan berwasiat. Nanti kalau saya meninggal, tolong kain kafan inilah menjadi kain ihram, inilah menjadi kafan saya. Kalau istilah kita belum dibawa dia sampai waktu itu juga. Nah, saya akan menjelaskan mengenai hadis Nabi yang terjadi pada wukuf di Arafah. Ada sahabat yang meninggal dunia, kata Nabi, kafankanlah dia dengan kain kafannya berlembar, dimandikan dengan siklin air mineral, kemudian siram yang terakhir dengan kafur barus, dan dikafankan dengan berlembar kain kafannya, tidak ditutup kepalanya dan tidak diberi penyembeli. Ini khusus bagi orang yang wukuf ataupun dia umrah tetapi dia belum tahallul itu dia belum selesai. Tapi kalau dia dah selesai, dia dah dalam keadaan ihram lagi. Jadi kalau ibarat kita sholat dari takbir, dia sebelum salat itu masuk dalam ihram. Kalau dia sudah salat, kita salat lagi dan juga salat. Kurang lebih maknanya demikian. Nah, dapatkah hal yang demikian kita pakai? Jika ada di sini kita tidak dalam keadaan ihram, cuma kita punya kain ihram. Caranya pada dasarnya samalah dengan yang kemarin. Karena di sini kita masing-masing telah mempunyai kain kafan yang telah disediakan berdasarkan iuran atau bisa disediakan sendiri dari masing-masing kita. Tapi kebanyakan kita lah pakai tiap-tiap RT RW itulah pakai iuran untuk kematian istilahnya. Nah, caranya sama. Kain yang telah disediakan itu sama jumlahnya, sekitar 6 lebih kali 12 kurang lebih 11 meter kurang lebih. Caranya sama. Kalau ini kita ibaratkan jenazahnya, kita ukur rasa pertama dulu dengan kain yang ada yang lebih gunting. Saya ulang lagi, sama dengan yang kemarin. Lebih ke 7 kaki.
Tapi ujung kaki dengan ujung kepala lihat kondisi fisik. Kalau fisiknya gemuk, panjang, biasanya besar itu di sini. Kalau di sini besar berarti kain baru dibungkus naik ke atas. Berarti yang di ujung itu naik, maka dia lebih sedikit, lebih kena. Demikian juga di bagian kepala. Nah, bagian itu nanti ujung di situ itu diikat, ujung kaki juga diikat. Nah selesai baru dipotong. Potongan sebentar tidak cukup untuk badan, maka dipotong dua lembar. Jadi nanti di tengah-tengah ditapis. Nah tapisan ini tergantung daripada kembali kepada fisik. Kalau fisiknya besar sampai 100 kilo itu 90 kilo lebih timbangannya. Kalau kita ragu-ragu, kita jahit sambung dengan dijahit. Sebelum dijahit, kita ambil dulu pinggiran ini, kira-kira 2 cm, kita segini lah, seluas tubuh dojo, ambil. Bisa digunting dikoyak, tapi kalau dikoyak ini kadang-kadang dia lagi di tengah, nanti kainnya tidak kesana, nanti seperti segini pekar, belah. Lebih baik kerja lambat digunting untuk tadi disusun sini yang begini. Gunting kira-kira 1 cm sepanjang kain itu sebelah sini, kemudian yang sebelah sini. Jadi dua lembar kain tadi kiri kanan dapat 4 lembar tali. 4 lembar tali itu nanti baru kita bagi. Untuk yang bagian kepala sampai bagian kaki tidak perlu panjang, paling segini cukup. Bagian betis sama bagian paha juga tidak terlalu panjang. Tali yang lembar tadi bisa kita bagi 2, kurang lebih segini panjang cukup untuk ikat kaki, ikat paha. Kemudian yang selembar lagi yang dipotong 2 tadi ujungnya kita 2 lembar kan. Nah 2 lembar ini untuk kita boleh tak 3? Boleh tak 5? Boleh. Untuk ikat tidak ada patokan harus 7, tergantung lah. Tapi kebanyakan lebih mantap tengok kain yang sudah terbuka itu 7. Jadi dia tidak terbuka itu pakai. Nah setelah kita potong tadi, dia akan jadi seperti ini. Nah, tadi kain panjang kita potong kurang lebih jadi segini. Ini kalau kita pasang sini apa nih? Contoh, lembar, dua lembar. Untuk yang bagian luar sekali. Bagaimana dengan kain ihramnya? Kan kita punya kain ihram, contoh ini dia punya kain ihram. Kain di sini masih ada lebih. Kalau itu 1,5 meter kali 2, berarti yang kita pakai 1 meter. Kalau sisa kain 6 meter, banyak saja. Ditinggal pun kadang-kadang untuk aku juga. Kebanyakan orang dan kami juga biasanya dipakaikan semua sisa yang 6 meter kurang lebih dipakaikan semua ke dia di
tergantung dia kayak apa. Gimana motongnya? Pertama, ambil dulu potongan untuk jawab. Untuk jawab ya. Untuk jawab itu tergantung dari badan. Kalau badan itu besar, kemudian di sini tinggi, jawab itu tidak cukup di sini. Waktu sampai di sini, naik ke sini, itu cuma sampai di atas di sini, di bawah pusat. Jadi potongan kain kalau fisik dia nih besar tinggi, kalau macam ini bisa. Perutnya juga besar, badan juga besar, paling dekat sepan kalau ini potongan kain. Kurang lebih segini. Ini kita ambil dari sisi yang panjang tinggi segini. Jadi kalau ini kurang lebih tidak sampai lah meter, tidak sampai. Potong kecil satu lebar ini lebar. Nah, lebar ini potong semeter ini. Bagi dua. Nah, karena ini potongan dari semeter tadi. Bagi dua, lipat bagi dua, potong sininya. Bisa tidak dipakai semua? Bisa, tapi lebar dia karena nanti kita lepas. Jadi kurang lebih kalau kita potong dua gitu tadi, setelah kita ambil semeter, bagi dua panjang tadi, jadi ini kurang lebih segini. Ini umpamanya lah. Nah, diambil bagi dua. Nah, potong. Jadi segini jadinya. Nah, inilah untuk jawab. Jawab nanti dipasangkan lebih dulu. Setelah selesai kita mandikan dia bersih dalam kapas ini. Nah, cara buatnya pikir nih gunting kira-kira 2 cm. Yang sebelah sini gunting juga 2 cm dengan dihabiskan sampai sini umpamanya. Nah, sampai sini dihabiskan juga boleh sampai sini. Untuk apa? Kita tidak payah nyambung tali lagi untuk ikat dia. Jadi dia ini jadi tali, yang sebelah sini jadi tali untuk mengikat ini sini nanti. Yang tengah-tengah ini lagi taruh kapas. Taruh kapas, lepet kejadian ini dijahit boleh, dilepet ini juga boleh. Nah, tengah-tengah ini kapas. Dari sini sampai sini kapas. Sini tali panjang kan? Sudah kapas, taruh kapur balusnya, taruh cendana di sini. Nah, dilipat ini. Nah, ini kita bawa ke tempat untuk mandikan ini. Selesai semua mandi bersih, ini yang kita pakai. Jadi ini. Nah, kita lihat ini beda. Tengah ini kapasnya, jadi ini deh. Nanti waktu masang ya, setelah kita selesai mandi ya, dalam keadaan tertutup ya, kita masang, kita balik ke gini, masak ini kan, ini posisi ini. Kita masaknya ini dari sini.
Jangan terlalu di atas. Kalau dia pas di tengah pinggang, nanti waktu diangkat ini melendot. Jadi sebaik pasangnya di sini ini arah bawah pinggang sedikit di arah pinggul. Nah, ini kita buka. Nah, ini kan pinggangnya, ini tulang belakang nih. Nah, ini kan pantat. Kalau kita pasang di sini, kena panjang tadi kan kita panjang. Pasangnya di sini. Waktu lagi nila masuk ke sini, dinginkan untuk diangkat ini kelendot ini, jelek dilihat, dan gigit di sini dekat. Jadi supaya pasang nanti, pasang sini, masukkan ke sebelah sini. Nah, ini pendek ini kan, nah, ini tidak pendek. Sini dia. Nah, berdikat. Tapi walaupun itu tukang mandi, diusahakan sangat. Jangan sampai nengok ni. Diusahakan jangan sampai nengok ni. Walaupun itu tukang mandi. Kadang-kadang ada sih waktu masak ni. Makanya kain itu sudah diterentang gitu, patah pun tolok. Waktu gini itu kambing kaki kakinya, ambil inilah. Kalau dia pas benar mantap baru dia gini. Nah, kalau diikat, jangan kainnya dibuka pasang ini. Jadi kurang pantas kalau sama-sama kita tukang mandi dan sama dengan laki-laki kita tidak pantas. Itu harus dijaga. Nah kemudian sisa yang lebih lagi tadi kan kita jadi kainnya tadi baru diambil betul. Nah kemudian agak ada sisa lebih kain macam kita tadi 5 meter kali 6 meter kalau tadi semeter sehingga 5 lagi kita nyampe ya. Kita ambil ujungnya kurang lebih segini setengah meter. Nah kita ambil sini setengah meter, potong jadinya segini kan, lalu potong jadinya segini, dibuat jam tadi potong lagi. Untuk apa? Untuk sarung tangan. Sebaiknya tetap pakai sarung tangan karena tadi waktu dimandikan tangan Ali radhiyallahu kemudian Abbas yang mandi tidak ada nyentuh boleh tangannya jangan polos. Jadi dia bukan pakai sarung tangan, musuhnya di sinilah. Musuh air di darah dan jika kita sini sarung dulu dengan nilai musuh disiram air semua. Jadi tidak nyentuh boleh. Nah, jadi itu alasannya kenapa kita harus pakai sarung tangan. Bukan karena diri dan karena gigi, tapi usaha jangan sampai kulit itu bersentuhan lebih-lebih di daerah sini. Kita jangan kalau berwudu nyentuh sini kan batal. Dan sebagainya batal. Daerah kubur dan dubur. Jadi yang bagian depan dengan yang bagian belakang. Nah potongan sarung tangan tadi setelah kita bagi dua, itu terserah kita. Apakah nak kita buat sarung tangan atau hanya kain ini tidak pakai ngelap. Nah sampai sini menggelap ini gelap. Tapi kadang-kadang dia lari dari makan kalau tidak dibuat sarung. Maka sebaiknya dibuatlah sarung tangan. Mana ini sarung tangan kemarin ada juga. Nah, jadi sarung tangan kita dipotong dua, dibuat jahit. Jahitnya ada apa? Kalau jahitnya rendah, waktu kita pakai jahit tangan itu ke nomor
Tapi karena lebih tadi kalau ada dua pakai dua gitu. Nah, bagi sisa 6 kurang 1, 5 kurang setengah, sisa 4,5 meter. Kayak yang tadi sisa 4,5 meter. 4,5 meter ini kita bagi dua langsung. Jadi kurang lebih 2,2 meter. Sisa tadi bagi dua. Bagi dua, kita taruhlah di kain yang pertama. Nah sekarang ini di kain yang pertama, contoh untuk napas. Kalau ini kita ibaratkan kasur, atau kain yang jadi kain jadi untuk anak pertama. Apa yang kita buat dulu? Pertama tadi yang kita siapkan tadi, yang lagi kita potong 2 cm kiri kanan tadi jadi lembaga kita potong. Ini untuk kepala kaki. Umpamanya di sini bagian kepala, taruh atas sini. Ini bagian kaki, taruh sini. Nah, baru yang panjang tadi di bagian ini, bagian atas dada, bagian bawah tangan, perut, paha, pahanya, paha, betis, kaki, ujung. Kenapa ini pasang dulu? Kalau tidak dipasang dulu, susah jadi nak ngangkat kaki dia. Mengira penuh tuh seperti kapal, dia kan selalu pindah sini. Maka ini tali dipasang dulu. Jadi itulah praktek ini. Ini ibarat kita kasur. Jadi susunan pertama, tinggal kepala nak ke sana atau kepala ke sini. Tidak ada ketentuan khusus. Waktu nakalkan harus ada kiblat. Tergantung kita lah dan situasi tempat kita kerjakan. Ada tempatnya agak sempit. Nah di situ harus kita berakal. Tempat sempit. Jadi macam mana yang cuma dapat lah waktu kita pasang ini. Nah, yang pertama tadi kita pilih dulu, nah, ini kain yang panjang kita potong pertama. Kita taruh di sebelah mana kita taruhlah tu kepala ya, nah, kepala. Jadi yang di kanan kan, berarti kan kiri ini kan. Kalau kepala sana masih sini kiri kan. Nah, dia ada kan. Kalau disambung nih, kalau disambung raya, kalau disambung ini nilai, ini agak ke sini kan? Karena bagian kita kan lebih besar di daerah sini kan, kalau itu kan gini kan. Kemudian potongan yang kedua, agak ini juga. Nah. Di kaki kan, kaki ini kan yang kecil. Tuh. Kain yang paling kurang itu kita potong. Kemudian kain yang lebih potong yang tadi kurang lebih 2 meter 20. Kita taruh tidak macam ini. Ini kain yang cukup sebenarnya. Tapi yang sisa 2 meter 20 dari 2 lembar, kita lintang enggak untuk lintang sampai ke sini.
Nah, setelah kita tes yang sisa tadi, kan pesanan tadi kain ihram dia. Nah, dipakai untuk kapan kan dia kan? Kain ihram dia tadi. Macam mana makanya? Boleh dimanjakan, boleh. Artinya sama artis dia macam ni kalau dipanjangkan. Tapi dia akan lebih pantas semacam mana dia waktu memakai ihram, melaksanakan ihram umrah ataupun ihram haji. Kain ihram itu lebih kurang panjangnya sekitar 240, ada yang 250 panjang kain ihram, karena agak pendek. Kalau ini pendek, dia paling jauh kalau kita depan kain ihram itu dia segini gitu ya. Jadi depan, kalau kita 1 meter dah, kalau dia ini dah 1 meter ke depan. Kain ihram tu, dia kan menjauh sedepan sampai segini. Nah, ini lebih ini lebih segini. Sama dia 200 sama panjang. Jadi saya ulang lagi, sisa tadi kita taruh di sini, sisa buat yang cawan dibagi dua dia sisa seluruh kalau pakai sukan, kalau jatuh taruh di sini. Kalau pakai sukan, pisahkan nanti dipakai di bagian kepala dia. Nah, yang pertama kalau situ bagian kepala, kain ihram ni kita taruh dulu di bagian atas. Bagian atas, ini kan dia kepala sini, berarti sambil kiri kan? Di sini kanan kan? Nah, yang kanan, yang kiri, ini kan? Ini kiri kan? Yang kanan. Ini kan kita untuk ni kita berkira ujung kepala di sini kan? Ujung kepala sini. Berarti dia lebih jangan taruh sini. Kepala sini berarti arah leher sini kan? Kita taruh sini. Ini nyusun ini gampang susah juga. Kalau belum tahu kan bisik tadi kan. Nah, karena ini sampai bagian kiri ya, di sini bagian kanan, maka kain ihram yang pertama, artinya yang pertama ini tadi, yang kiri agak pendek, yang kanan agak panjang. Kiri agak pendek, kanan agak panjang. Untuk bagian atas, kemudian yang di bagian tengah kan ini sebalik. Sepanjangnya bisa diukur kayaknya. Mana yang ada dia diperkirakan sini. Ini masalah nih, panjang pendek kiri kanan tidak masalah, sama ya. Cuma yang dulu kiri agak pendek, kanannya agak panjang. Sini tengah-tengah ini kapas bentangkan dari sini sampai ke sini secukup kapas. Kalau kapasnya banyak, tebal. Kemudian di atas kapas kita taburkan kapur halus yang tak halus tadi, dicampur dengan sabuk indahnya. Taburkan semua, biar tebal di bagian belakang.
kak, punya masalah gak bagus. Ini telah selesai. Baru kalau tidak selesai, jenazahnya kak. Nah, ya kak, itu kak. Pada mana? Yang ikut lagi kayaknya, untuk sini. Nah, untuk sini, tengah-tengah. Nah, kan? Pas kan? Ke arah bahu pundak yang atas tadi. Inilah umpamanya. Setelah selesai di sini, baru kali ini. Nah, waktu pasangnya juga, jangan langsung dibuka nih. Ambil dari bawah. Ambil dari bawah. Nah. Kemudian yang sebelah situ. Nah, makanya kerja kalau kedua itu dia kiri kanan. Nah, ambil ujungnya. Kalau kiri-kiri kemudian ini masukkan dulu misalnya terapi. Terapi. Nah, masukkan lebih ini. Nah, lebih buka. Lebih ya masukkan ke belakang deh. Di posisi begini dia benarkan. Kena kaki kiri dia juga. Tapi kan kena di tangan nih. Kemudian sisa kapas itu banyak. Tutup nih sebagai kapas. Sini kapasnya tutup. Di kaki ini tutup. Di kakinya tutup. Tangannya nanti ditutup di kapas. Sebelah kaki juga tutup di kapas. Taruh di kele kalau memungkinkan. Kadang tidak memungkinkan juga kele karena ini lagi diam. Tapi kalau yang lemas ini bisa ditaruh. Nah, selesai yang ini, kita ambil yang sebelah kiri. Nah, ini kita masukkan sini. Masukkan sini, ambil yang kanan. Tangannya kan, kalau dia tangan kan posisinya bersedekat. Ini bersedekat. Ini ambil yang kanan. Selipkan ke belakang dia. Nah, selipkan. Jadi posisi dia, kalau dia memang begini, kalau dia sempurna nih, dia semacam orang ikhram lah. Macam orang sedang melaksanakan ihram umrah atau sedang melaksanakan ihram haji. Posisi dia sama. Nah, selesai ini baru ambil yang kanan, masuk semua, ambil yang kiri, masuk semua, baru diikat dari kaki. Rapi, kaki terus dirapikan sampai sini, ikat dari kaki. Nah, ikat tali ini kita kembali. Posisi jenazah di dalam tiang lahat itu kan melengking. Kepala sebelah kanan kita. Berarti tali ikat dengan payah orang berkata. Ikatan tali di sebelah kiri. Kalau ikatan tali di sebelah kanan, dia kejepit di tangan. Payah bukan. Jadi ikatan tali di sebelah kiri. Nah, tali ini pun ada dua pendapat. Waktu dimasukkan di dalam jamaah, ada yang katakan tidak perlu dibuka. Ini kadang-kadang dia juga nih suara dari atas. Ramai suara, nanti itu masalah
kubur nanti insyaallah saya jelaskan insyaallah. Suara yang kami lama itu kubur. Kenapa letakkan tadi ada yang kanan ada yang kiri? Kita masang yang pertama mana? Batu tangkis pertama kiri dulu kan? Kiri kan? Nah, waktu masang gini kanan dulu kan? Gini nih, ini gitu. Jadi kiri juga kan? Nah, kenapa? Karena waktu dia gini, menjaga jangan sampai kalau di sini nih lipatan ini kita ganti ke sini, ke belah sini. Nanti waktu di sini ini dia ngangkat. Nah, demikian juga itu bagian belakang. Waktu kita buka tali ini, yang belakang ini lalu kan apa namanya belakang itu buka kan? Nah, tapi kalau dia di sebelah kiri itu kita pasang, kita tetap ini waktu tali kita buka. Ketutup lagi ini kan? Nah gini, nah itu guna. Jadi, tapi pendapat yang masyhur tali itu dibuka. Walaupun ada yang pendapat tidak perlu dibuka. Itu banyak nanti dari masalah kubur, termasuk jempol kaki lihat kena tanah, muka cium tanah, itu nanti tempat kubur. Nanti kita selesaikan tempat. Jadi sampai di sini kira-kira dapat membayangkan kalau dipakaikan secara pakaian ihram bagi yang punya pakaian ihram yang melaksanakan umrah maupun haji yang ada juga dia melaksanakan umrah dan haji tapi kain ihram diberi dulu bisa diberi kepada orang tuanya jadi sehingga tidak ada lagi. Nah, kemudian saya tambah juga bisa dia sampai habis. Yang tidak punya kain ihram bisa tidak dipakaikan secara macam ni? Bisa. Cuma dia lepaskan kain ihram yang tak punya ni. Ni kita ada ni. Dari mana? Kita ambil dari kain panjang. Pertama potong dulu 2 lembar kain luar sama. Kemudian kita ambil kain panjang tadi, potong sepanjang kurang lebih 2,5 meter sedepak sampai segini tadi ukuran kain ihram untuk bagian atas. Yang di bagian tengah, yang di bagian tengah tak usah selebar kain ihram dia, cukup sebatas sesuai dengan fisik dia. Dan perlu dia sepanjang kain ihram. Nah, macam ini lebih. Nah, kalau kita ambil segini pun bisa untuk kain tengah sampai dia. Dan kita ambil juga untuk jawab sorban kalau dia nak dipakai sorban dan sebenarnya sisanya yang tadi kita ambil kain atas, sisanya untuk bagian lampin dia, sisanya segini bisa cukup, lebih juga cukup. Kalau ini, ini cukup nih. Ini yang normal nih, sepanjang ini bagian sini. Tapi kalau di sini dia agak gemuk, agak tinggi, sini agak lebar, lebih yang sedepak lebih cepat senang. Lagi ada sisa ini kita tapis macam yang tadi yang kita taruh di bawah, di belakang. Kalau dia pendek pun tidak masalah. Kalau sekarang kita tapis juga sampai sini, tidak masalah. Yang penting kain panjangnya untuk bisa berikat dari kepada dan bisa di
Dia minta pakaikan macam orang Iran, tapi kainnya kain panjang pula, sudah seri. Kedua ambillah kain Iran yang panjang atas dulu. Kenapa yang lebih panjang? Lebih panjang karena dia kalau orang Iran itu dia menutupnya sampai di sini, bukan di sini kan. Jadi gini dia. Kalau yang asli makanya pakai bawahnya di sini, di sini, ini, di sini. Nah, bagian atas, kenapa bagian kiri itu agak pendek? Karena bagian atas, bagian kanan ini nanti ini. Di posisi yang ihram, makanya yang di kanan itu bukan. Jadi ini lebih turun ya, lebih. Ini dia. Dalam posisi orang ihram, hak umrah dapat ihram haji. Ada yang sebagian makanya yang tadi kita pakai ini, semua diambilkan ini. Tapi ada di suatu tempat dimakai ini. Pakaikan jenazah, ngapain? Yang begini ini cuma saya pakai waktu tawaf. Di luar tawaf, ini namanya tiba. Di luar tawaf, posisi dia ihram itu harus ini. Jadi sa'i, buku, melontar jumrah, ini posisinya. Yang dipakai posisi ini itu tawafnya tiba. Selesai tawaf, nak sa'i, dia kembali semula lagi. Makanya kalau kami yang minta pakai ihram, kami tidak pakai yang ini, kami pakai yang di sini. Biar kalau pada ketemu yang pakai dengan ihram posisi ini, berarti dengan posisi delegatan tawaf. Jadi yang umumnya dia kata kita tu seliduk sampai ke sini. Jadi bab mengkafankan jenazah kemarin 3 lembar, kain 3 lembar lah saya jelaskan. Yang punya kain ihram macam dilakukan pakaian, yang tidak punya kain ihram minta dipakaikan semacam orang yang berihram sama macam bilang, tinggal potong kain panjang. Tinggal nanti insyaallah pada tempat nanti yang umum dipakai, pakai kemeja, kayak kemeja. Itu memang akan ibadah kali ya, ibadah kali. Jadi saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Jadilah 2 materi, 3 materi lah. Nanti insyaallah yang pakai gamis, dan yang sempurna pakai baju, dan sempurna pakai sorban. Kainnya cukup, kainnya kain itu lah panjang. Cuma tinggal kita bagi kain, tinggal kita bagi kain. Tapi sudah tak boleh lah. Jadi yang ketemu dengan badan sebaiknya kain ihram dilakukan di badan dia. Karena waktu orang tawaf, waktu orang ihram umrah atau ihram haji, itu kan tidak pakai jelas. 2 lembar ada berkat orang haji lebih. Jadi usahakan yang bulan melekat di kulit dia. Itu kebanyakan ini tidak pakai memahaminya. Tapi dalil khusus tentunya tidak. Dalil khusus. Jadi kita masuk ke freezer. Nanti kalau bapak kita jelaskan, boleh? Boleh nanti kita jelaskan sejelas-jelasnya.
salah. Tadi mana narasi berakio